Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trihandayani dengan NIM A1G1211031. Di sini saya perwakilan kelompok 9 akan menjelaskan mengenai hakikat dan teori pembelajaran matematika di sekolah dasar. Pertama itu ada hakikat anak didik pada pembelajaran matematika di sekolah dasar. Nah, sebelum kita mengetahui ke peserta didik, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu matematika. Nah, matematika atau kata matematika ini berasal dari perkataan Latin, yaitu matematika yang mulanya diambil dari perkataan Yunani, yaitu matematika yang berarti mempelajari. Perkataan itu mempunyai asal katanya, yaitu matema yang berarti pengetahuan dan ilmu, atau yang dalam bahasa Inggris knowledge dan science. Kata kedua ada anak didik pada pembelajaran matematika SD. Nah, di dalam proses pembelajaran matematika, anak didik ini dibedakan menjadi 3 atau dibagi ke dalam 3 proses. Pertama itu ada anak pada pembelajaran matematika di sekolah dasar. Pada pembelajaran matematika di sekolah dasar merupakan salah satu kajian yang selalu menarik untuk dikemukakan karena adanya perbedaan karakteristik antara hakikat anak dan hakikat matematika. Untuk itu, diperlukan adanya jembatan yang dapat menetralisir perbedaan dan pertentangan tersebut. Anak usia sekolah dasar sedang mengalami perkembangan pada tingkat berpikirnya ini karena tahap berpikir mereka masih belum formal. Bahkan ada anak sebagai individu yang berkembang. Nah, dalam tahap ini, selain karakteristik kemampuan berpikir anak pada setiap tahapan perkembangannya berbeda, kita perlu menyadari bahwa setiap anak merupakan individu yang relatif berbeda karena setiap individu anak ini akan berbeda dalam hal minat, bakat, kemampuan, kepribadian, ataupun pengalaman di kesiapan intelektual anak. Nah, pada tahap ini seorang ahli Jean Piaget dengan teori belajar yang disebut teori perkembangan mental anak atau mental intelektual atau kognitif ini, atau ada pula yang menyebutnya teori tingkat perkembangan berpikir anak, telah membagi tahapan kemampuan berpikir anak menjadi 4 tahap. Poin berikutnya itu ada teori-teori pembelajaran matematika SD. Nah, teori-teori tersebut ini terdiri dari 5 teori, yaitu yang pertama ada teori Brunner. Nah, di mana teori Brunner ini ialah seorang ahli yang bernama Jerome Brunner. Dalam teorinya ini dia menyatakan bahwa dalam belajar matematika berhasil jika proses pengajarannya ini diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terbuat dalam pokok bahasan yang diinginkan. Nah, dengan mengenal konsep dan struktur yang tercakup dalam bahasa yang sedang dibicarakan, anak akan memahami materi yang harusnya dikuasai itu. Ini menunjukkan bahwa materi yang mempunyai suatu pola atau struktur tertentu akan lebih paham dan diingat oleh peserta didik atau siswa. Nah, 3 tahap. Yang pertama ada tahap enaktif, yang kedua tahap ikonik, dan tahap simbolik, di mana pada tahap enaktif ini siswa akan lebih mudah paham dengan materi dengan menggunakan simbol-simbol. Kemudian contohnya itu pada menggunakan benda-benda konkret. Contohnya dengan menggunakan permainan kelereng. Nah, siswa itu akan lebih mudah dengan menggunakan kelereng. Jika ada 3 kelereng, kemudian digabung dengan 2 kelereng sama dengan berapa? Nah, siswa ini akan menggabungkan 3 kelereng dengan 2 kelereng. Antara penjumlahan 3 kelereng dan 2 kelereng ini akan sama dengan 5. Kemudian itu tahap simbolik. Simbolik ini siswa. Yang berikutnya itu ada teori belajar Piaget. Nah, teori belajar Piaget ini di mana ialah seorang ahli belajar yang sangat berpengaruh yang bernama Jean Piaget. Nah, dalam seorang ahli ini ialah ahli psikologi bangsa Swiss
yang meyakini bahwa perkembangan mental setiap pribadi anak melewati 4 tahap. Yang pertama, ada tahap sensori motorik, di mana pada tahap sensori motorik ini dimulai dari awal lahir sampai umur 2 bulan. Yang kemudian ada tahap praoperasi, di mana tahap praoperasi ini dimulai dari umur 2 tahun sampai umur 7 tahun. Yang berikutnya itu tahap operasi konkret, di mana dimulai ini sekitar umur 7 tahun sampai sekitar umur 11 tahun. Kemudian itu ada tahap operasi formal, di mana pada tahap ini dimulai dari umur 7 tahun, umur 11 tahun, sampai seterusnya. Teori yang ketiga itu ada teori Diens, di mana Diens ini adalah seorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengejaran terhadap anak. Teori Diens ini membagi 6 tahapan penyajian konsep matematika. Yang pertama ada tahap bermain bebas, di mana tahap bermain bebas ini adalah tahap belajar konsep yang aktivitasnya tidak diarahkan pada kegiatan ini atau memungkinkan anak untuk mengadakan percobaan. Yang ada tahap bermain, di mana tahap bermain ini dalam permainan disertai aturan, anak-anak sudah mulai meneliti pola-pola dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konsep tersebut. Yang ketiga itu ada tahap penelahan kesamaan sifat, di mana pada tahap ini anak-anak mulai diarahkan dalam kegiatan menemukan sifat-sifat kesamaan dalam permainan yang sedang diikuti. Yang keempat itu ada tahap representasi, di mana tahap representasi adalah tahap pengambilan kesamaan sifat dari beberapa situasi yang sejenis. Yang berikutnya ada tahap simbolisasi, di mana tahap ini termasuk tahap belajar konsep yang membutuhkan kemampuan merumuskan representasi dari setiap konsep-konsep dengan menggunakan simbol-simbol matematika atau melalui perumusan verbal. Tahap belajar konsep yang terakhir dalam tahapan ini, anak-anak dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat konsep dan kemudian merumuskan sifat-sifat baru dari konsep tersebut. Kemudian teori yang keempat itu ada teori Van Hill, di mana Van Hill ini adalah seorang guru matematika belajar anak dalam belajar geometri. Yang pertama itu tahap pengenalan, di mana anak ini mulai mengenal atau mengetahui bentuk suatu geometri secara keseluruhan, namun belum mampu mengetahui adanya sifat-sifat dari bentuk geometri tersebut. Yang kemudian ada tahap analisis. Nah, di tahap analisis ini anak sudah mulai mengenal sifat-sifat yang dimiliki bangun geometri yang diamatinya. Yang kemudian ada teori pengurutan, di mana anak sudah mulai mampu melaksanakan penarikan kesimpulan yang kita kenal dengan sebuah berpikir deduktif. Yang keempat ada tahap deduksi, di mana tahap ini anak sudah mampu menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum. Kelima ada tahap akurasi, di mana tahap ini anak mulai menyadari betapa pentingnya ketetapan dari prinsip dasar. Yang berikutnya itu teori Gagne, di mana menurut Gagne ini dalam belajar matematika ada 2 objek yang terdapat atau yang dapat diperoleh siswa, yaitu objek langsung dan objek tak langsung. Objek tak langsung ini antara lain kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Sedangkan objek langsung ini berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Teori Gagne ini terdapat ada 8 fase. Yang pertama itu fase motivasi, di mana pada fase ini pemberian harapan kepada peserta didik bahwa dengan belajar mereka akan memperoleh reward atau hadiah. Yang kemudian itu ada fase pengenalan, di mana peserta didik itu diberi perhatian pada bagian-bagian esensial yang dari suatu kejadian apabila belajar akan terjadi. Yang berikutnya itu ada fase perolehan, di mana pada fase ini siswa memperhatikan informasi yang relevan, mereka sudah siap menerima pelajaran. Yang berikutnya ada fase retensi, di mana fase ini
informasi baru yang didapatkan peserta didik harus dipindahkan dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Yang kemudian fase pemanggilan. Pada fase ini kemampuan mengungkapkan keluar informasi yang sudah dimiliki dan disimpan di dalam ingatan. Proses menggali ingatan tersebut bisa dipengaruhi oleh stimulus eksternal. Dalam proses tersebut mungkin peserta didik akan kehilangan kontak atau hubungan dengan yang ada di dalam ingatan. Yang berikutnya itu fase generalisasi, di mana fase ini informasi tersebut akan kurang nilainya apabila tidak bisa diterapkan di luar konteks dimanapun informasi tersebut dipelajari. Kemudian ada fase penampilan, di mana fase ini siswa harus menunjukkan bahwa mereka sudah belajar, sudah melalui penampilan yang terlihat. Kemudian fase yang terakhir ada fase umpan balik, di mana pada fase ini siswa harus mendapatkan umpan balik mengenai penampilan mereka yang menunjukkan apakah mereka sudah atau belum mengerti mengenai apa yang mereka diajarkan.